Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ila sahal hadis kitab Allah. Masalah hadis Muhammad. Wa sa'al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Amma ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mengawali khutbah Jumat yang berkeberkahan ini, khatib berpesan kepada jamaah Jumat semuanya, terutama kepada diri sendiri, khatib, untuk senantiasa berusaha, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan apapun tetap kita berusaha bertakwa dengan cara melaksanakan semaksimal mungkin segenap perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan maupun larang. Islam yang kita yakini kebenarannya haruslah kita terapkan syariat-syariatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam harus menjadi prinsip dan semangat kita dalam menjalani kehidupan ini dengan keyakinan dan kesungguhan yang mantap. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk dan kemudahan bagi kita untuk menggapai takwa, ridho dan maqam yang mulia di sisinya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah pada kesempatan khutbah Jumat ini kita renungkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-103. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana
wa kuntum ala safa fuqatin minan nari fa'aqtakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berkata-kata kamu sekalian berkata Allah seraya berjamaah, dan janganlah kalian berfirqah-firqah. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kalian dengan nikmat Islam, maka menjadilah kalian dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dulu telah berada di tepi jurang neraka sebab kekufuran kalian semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kalian dari neraka itu. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat keterangannya supaya kalian mendapat petunjuk hidayahnya. Al-Imran 103. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan pentingnya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan diturunkan untuk umat manusia di muka bumi. Adapun cara berpegang teguh pada Al-Qur'an itu dilanjutkan dengan kalimat sesudah, yakni dengan cara berjamaah dan melarang untuk berpecah belah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah dan hidup dalam jamaah serta menghindari perpecahan, maka hidupnya akan tetap terjaga dari kesalahan dan fitnah. Adapun kalimat pada kamaroku yang artinya janganlah kalian berpecah belah, itu pasti menjelaskan amaruhum bil jamaati wa nahahum 'anil tafarruq. Allah memerintahkan mereka umat Islam untuk hidup berjamaah dan melarang mereka berpecah belah. Adapun pengertian al-jama'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma ana alaihi wa ashabi rahu at-Tirmidzi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku di atasnya atau melakukan. Ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Saya akan Al-Raksuli menjelaskan ayat di atas dengan memberikan tema Al-amru bil i'tizam bihablillahi wa nuzumil jamaah. Perintah berpegang teguh kepada Allah dan menetapi al-jamaah. Masihal hafizahullah. Al-jamaah merupakan jalan keluar dalam menghadapi berbagai masalah dan masyarakat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma'rafatan ayyatrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarri faja'ana dhahati hal khairi fahal ba'da hadha khairi min syarri qala na'am faqultu hal ba'da dhalika syarri min khairi qala na'am wa fihi da'un qultu wa ma da'un qala qaumin yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi ta'rifu minhum wa tundiru wa qultu hal ba'da dhalika khair min syarri qala na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabuhum ilaiha fadaquhu fiha fa qultu ya Rasulullah sifhum lana qala na'am qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu ya Rasulullah kama tara in adrakani dalika qala talzamu jama'atul muslimin wa imamahum qultu fa illam takun lahum jama'ah wala imamun qala fatanzihu tilkal firqa kullaha
walau anta dhatu walau an ta'adha mala asli sajarin hatta yudrikal mautu wa anta ala dzalik, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Orang-orang para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan atau keburukan. Khawatir kejelekan tersebut menghampiriku, aku bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya dulu kami berada dalam kejahiliahan dan kejelekan atau keburukan. Kemudian Allah mendatangkan kepadaku atau mendatangkan kebaikan kepada kami. Lalu apa setelah kebaikan ini ada keburukan? Maka Rasulullah SAW, iya. Aku bertanya, apa setelah keburukan tersebut ada kebaikan? Beliau menjawab, iya. Tapi di dalamnya ada asap atau keburukan. Aku bertanya, apa yang keburukan itu? Beliau menjawab, suatu kaum yang mengerjakan sunnah tetapi tidak sesuai dengan sunnahku, dan memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkarinya. Lalu aku bertanya, apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan? Beliau menjawab, iya. Para dai penyeru yang berada di pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang menjawab seruannya, maka mereka akan melemparkan orang itu ke dalamnya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, terangkan ciri-ciri atau sifat-sifat mereka pada kami. Beliau menjawab, ya, mereka adalah suatu kaum yang kulit mereka sama dengan kulit kita atau kaum kita, dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal itu? Beliau menjawab, engkau harus tetap komitmen kepada jamaah muslimin dan imam mereka. Lalu aku bertanya lagi, wahai, bagaimana jika tidak ada jamaah dan imam? Beliau menjawab, beliau bersabda, maka jauhnya perpecahan dari semua golongan-golongan tersebut. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai ajal menjemputmu, dan engkau tetap dalam keadaan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun pengertian al-jamaah dalam hadis atas, menurut Imam At-Tabrani adalah was-sawabu annal murada minal khairi luzumul jamaah alladzina fi ta'ami man ihtama'u ala ta'mirihi faman takatha bai'atahu kharaja 'anil jamaah. Yang benar yang dimaksud dari hadis tentang al-jamaah adalah orang-orang yang mentaati pimpinan yang telah mereka sepakati bersama. Barang siapa merusak baiatnya, ialah keluar dari al-jamaah. Masyaallah, jamaah muslimin, jamaah Jumat, hafizahullah. Hidup berjamaah akan mendatangkan rahmat. Dengan rahmat itu seorang akan bisa memberi manfaat bagi sesama manusia di lingkungan sekitar. Dengan hidup berjamaah akan terbentuk kepemimpinan, akan terbentuk ketaatan, saling menasihat melatih satu sama lain. Terbangunnya ukhuwah Islamiyah dan memaksimalkan pelaksanaan ibadah, termasuk terhindar dari kemungkinan berbagai fitnah. Kehidupan bersama merupakan syariat Islam yang fundamental, tidak bisa dipisahkan dengan syariat Islam lainnya. Hidup berjamaah merupakan prinsip yang agung lagi mulia. Karena itu, siapa yang berharap rahmat, kasih sayang, dan kesejahteraan dari Allah Azza wa Jalla, hendaknya ia berada di dalam al-jamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jamaah itu adalah rahmat dan berfirqah itu adalah azab. Rawahu Ahmad. Dengan berjamaah itu pula umat Islam akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tangan atau pertolongan Allah melalui al-jamaah. Rawahu At-Tirmidzi. Umat Islam pernah percaya dan memiliki kekuatan serta kewibawaan ketika mereka berada di bawah satu kepemimpinan dari sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Sehingga
pada masa Turki Utsmani. Maka dengan pentingnya pengamalan syariat al-jamaah dalam wujud kehidupan berjamaah, maka umat Islam di berbagai negeri berusaha mewujudkan kembali hingga akhirnya syariat al-jamaah kembali diamalkan dengan diaitkan Syekh Abdul Al-Fatah pada 10 Dzulhijjah 1372 Hijriah atau tanggal 20 Agustus 1953. Setelah beliau wafat, diangkat imam yang lainnya sebagai pengganti beliau. Semoga kita dapat mengamankan dan menjaga kehidupan berjamaah di kalangan kaum muslimin serta menjauhi segala bentuk perpecahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi wujudil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi washabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza fawzan ta'un. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzatil Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaratina waqtul man khadal muslimin wa damir a'da'id-dini waqti kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'anna al-khala'a wal waba'a wal zalazila wal mihana ma zuhara minha wa ma batan min baladina hada khassa wa min sa'iril buldanil muslimina an. Ya rabbal alamin, Rabbana dhalama anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'an. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yadhkurullah.